Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bareng aku di YouTube aku, Yuni SW. Nah, pada konten kali ini di sudut inspirasi, di mana sudut inspirasi ini menghadirkan sosok narasumber yang insya Allah bisa menginspirasi kita semua, di mana pembelajaran hidupnya bisa kita ambil manfaatnya seperti itu. Nah, teman-teman, di bulan April ini kan hiruk pikuk mengenai CPNS itu sudah ramai sekali diperbincangkan oleh orang-orang di luar sana seperti itu. Nah, oleh karena itu di sudut inspirasi kali ini saya berusaha untuk menghadirkan sosok seseorang yang sudah lolos CPNS di tahun 2019, seorang guru muda, guru fisika di SMK Negeri 1 Kemangkon Purbalingga. Nah, siapakah dia? Dia adalah Gilang Ramadan SPD. Nah, saat ini kita sudah terkoneksi dengan Mas Gilang, teman-teman. Perlu diketahui, Mas Gilang ini adalah kakak tingkat saya, angkatan 2014. Jadi beliau masih sangat muda sekali dan sudah berhasil lolos CPNS seperti itu. Halo, selamat pagi Mas Gilang. Bagaimana kabarnya? Ya, selamat pagi ini. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Mas Suara saya bisa Gilang, terdengar dengan jelas ya, Yun? sudah Mas, sudah terdengar dengan jelas. Alhamdulillah. Nah, Mas Gilang, di bulan April ini kan ramai sekali orang-orang memperbincangkan terkait dengan pengadaan CPNS dan P3K seperti itu. Seperti kita ketahui, Mas Gilang tahun 2019 kemarin berhasil lolos formasi guru fisika di SMK Negeri 1 Kemangkon seperti itu. Benar ya Mas Gilang ya? Iya, benar. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat buat Mas Gilang. Semoga ini amanah baru ini bisa terlaksana dengan baik karena menjadi seorang guru itu salah satu tugas yang sangat mulia. Kita menjadi seorang pelita buat mencerdaskan kehidupan bangsa seperti itu ya Mas Gilang ya. Nah, Oke, karena ya, betul. pengalaman Mas Gilang yang di tahun 2019 kemarin yang bisa lolos seperti itu, mungkin di sini saya bermaksud untuk uh, bertanya-tanya mengenai pengalaman Mas Gilang seperti itu. Mungkin bisa dibagikan ke teman-teman yang saat ini sedang berjuang mempersiapkan diri untuk meraih asa agar bisa memperoleh tips seperti Mas Gilang seperti itu. Nah, untuk yang pertama ini mungkin banyak sekali teman-teman di luar sana yang bertanya-tanya, sebelum kita melakukan pendaftaran CPNS, kan kita juga harus uh, memilih instansi terlebih dahulu seperti itu kan, Mas Gilang. Nah, Iya, betul. mungkin di awal ini bisa diceritakan kepada teman-teman gimana sih kok pada akhirnya Mas Gilang ini bisa di SMK Negeri 1 Kemangkon seperti itu. Karena kan mungkin banyak sekali informasi. Apakah ini sebagai salah satu trik buat kita memilih agar bisa lolos atau bagaimana? Ya, jadi saya ikut di tahun 2019 ini adalah ikut untuk yang kedua kalinya ya. Di tahun yang kemarin 2018 saya sudah ikut juga, tapi itu saya daftarnya di Kementerian Agama atau Kemenak. Saya dulu daftar di MTS. MTS kalau di Kemenak itu kan sistemnya dari pusat ya, jadi hanya milih Kemenak Kanwil Jatang. Nah, saat itu saya belum lolos, bahkan peringkatnya lumayan jauh begitu loh. Dari 30 formasi itu yang daftar di Kemenak sampai 1.300-an. Saya peringkatnya lumayan jauh, 399 kelihatannya. Jadi tidak masuk sampai tahap berikutnya.
Nah, kemudian untuk di tahun yang 2019 ini saya daftar di Pemprov Jawa Tengah. Lowongannya itu ada sekitar 9 sekolah. Satu itu untuk formasi cum laude, saya tidak masuk formasi itu ya karena saya tidak cum laude. Kemudian dari 8 sekolah yang lain itu ada 4 sekolah yang terjangkau dekat dari rumah saya. Begitu, karena orang tua itu menghendaki saya tidak terlalu jauh. Nah, kemudian saya pilih yang di Purbalingga begitu, SMK Negeri 1 Kemangkon. Dan alhamdulillah memang yang melamar itu tidak terlalu banyak, tidak seperti sekolah-sekolah yang lain ya. Jadi keempat sekolah yang itu bisa saya pilih yang lumayan dekat dari saya itu SMA Negeri 1 Purwokerto. Itu kan dari rumah saya cukup dekat, sekitar 1 jam. Kemudian SMK Kemangkon, Purbalingga juga sekitar 1 jam. Kemudian SMA Negeri 1 Karangsambung itu di Kebumen. Itu juga lumayan dekat 1 jam. Satu lagi itu SMA Negeri 1 Karangkobar. Itu juga lumayan dekat. Tapi memang akhirnya saya memutuskan untuk memilih di SMK Negeri 1 Kemangkon. Dan memang sekolah ini mungkin tidak terlalu banyak peminatnya karena memang baru sekolah kecil dan sampai sekarang itu masih nginduk sama SMP-nya gitu. Begitu Yuni. Oh, jadi mungkin kalau bisa saya simpulkan, salah satu trik atau pembelajaran ketika kita memilih formasi seperti itu, diupayakan untuk memilih yang sekiranya jarang peminatnya seperti itu ya, tapi mungkin patokan itu tempatnya di desa atau enggak seperti itu mungkin juga enggak bisa menjamin 100% seperti itu ya Mas, karena Iya pengalaman betul. teman saya itu juga ada teman ngajar saya dulu kan saya juga kebetulan uh, daftar juga di tahun 2019 tapi belum berhasil seperti itu. Dia memilih di pelosok tetapi saingannya luar biasa banyak sekali 153. Tapi mungkin itu bisa dijadikan salah satu alternatif seperti itu ya Mas ya. Iya betul. Iya ada juga yang di daerah lain itu yang di SMA 1 Kampung Laut misal. Itu juga malah justru banyak yang milih di situ. Ya mungkin karena ada banyak orang yang berpikiran sama, banyak orang yang berpikiran kalau di daerah terpencil itu akan sepi peminat, kan jadi akhirnya malah banyak peminatnya juga. Kalau semua orang mikirnya seperti itu, gitu. Ya mungkin yang saya pilih, qadarullah itu memang sedikit saingannya. Iya. Tapi mungkin bisa dijadikan pertimbangan juga seperti itu ya Mas. Barangkali nanti ternyata kok di situ nggak ada peminatnya seperti itu. Karena mungkin di tahun 2019 itu sistemnya beda sama 2018. Kalau 2018 kita bisa melihat jumlah pendaftarnya ya seperti itu ya Mas. Kalau nggak salah itu Iya seperti itu betul. sih. Kalau di 2018 itu memang kita bisa lihat jumlah pendaftarnya sebelum diakhiri, sebelum kita finalisasi. Tapi kalau yang di 2019, memang itu ketika sudah difinalisasi itu baru rilis dari BKD jumlah pelamar di suatu instansi atau di suatu sekolah tertentu gitu. Oke, ya itu mungkin teman-teman pembelajaran waktu kita nanti mau mengambil pilihan masing. Nah, selanjutnya nih Mas Gilang, kalau tidak salah ya, untuk tahapan pendaftaran CPNS itu kan ada 3. Yang pertama itu adalah seleksi administrasi, kemudian yang kedua itu ada seleksi SKD, dan yang ketiga itu SKB seperti itu. Nah, mungkin untuk yang pertama dulu bisa diceritakan pengalamannya ke teman-teman bagaimana cara atau mensiasati kita biar bisa lolos seleksi administrasi seperti itu. Karena mungkin banyak sekali teman-teman di luar sana itu yang waktu seleksi administrasi itu juga gagal karena mungkin ketidaktahuannya seperti itu. Nah, ini mungkin Mas Gilang bisa sharing seperti itu. Ya, kalau di tahap pemberkasan itu memang paling penting dilihat syarat-syarat yang harus di-upload atau yang harus kita isi begitu. Jadi kan pertama buat akun. Nah, setelah buat akun, nanti kita isi data-data, kemudian kita disuruh untuk mengupload berkas-berkas yang diperlukan.
Nah, berkas-berkas ini setiap instansi itu berbeda ya. Jadi teman-teman harus mencermati apa saja yang menjadi persyaratan di situ. Dari jauh-jauh hari sudah disiapkan. Nah, kemudian ketika mengupload itu harus dipastikan scanannya juga terlihat jelas. Nanti barangkali dokumen yang kita upload itu sudah dokumen yang betul, tapi karena scanannya buruk atau scanannya tidak jelas, jadi membuat kita tidak lolos begitu. Nah, ketika finalisasi terakhir pun itu jangan terlalu mepet dengan hari akhir penutupan pendaftaran. Karena kalau nanti kita cek ada yang kurang, kita akan terburu-buru dan bisa jadi nanti file yang kita upload ulang itu bukan file yang benar. Jadi seperti itu. Harus dipahami baik-baik apa saja yang harus diunggah dokumen-dokumennya. Nah, Mas Gilang, mungkin ini terkait dengan seleksi administrasi, sepertinya itu juga ada tahap masa tenggang atau masa penyanggahan seperti itu. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan ke teman-teman. Barangkali kan teman-teman ada yang berpikir ketika kita salah, kita bisa melakukan penyanggahan seperti itu. Padahal kan sebenarnya tidak seperti itu juga kan, Mas? Atau bagaimana? Kalau terkait sanggah itu memang apa ya? Kalau kesalahan dari kita, misal kita yang salah upload, harusnya upload ijazah, malah yang kita upload itu kakak atau KTP, itu kan kita yang salah, bukan bukan dari bukan dari panitia yang salah memverifikasi. Kalau sampai kesalahannya seperti itu ya berarti sanggah itu tidak akan berhasil. Jadi lebih baik dimanfaatkan betul-betul, jangan sampai ada dokumen yang salah ketika diupload. Gitu. Oke, mungkin di tahap satu ini kalau boleh saya simpulkan, berarti kita harus taat sama aturan instansi yang akan kita lamar seperti itu. Apa aja persyaratannya yang dibutuhkan ya kita harus bisa memenuhi. Kemudian yang kedua, kalau submit jangan mepet-mepet seperti itu ya Mas ya kurang lebihnya. Iya, betul. Iya, pengalaman tahun kemarin itu ada yang satu sekolah dengan saya ya. Itu karena yang lain itu sudah pada sibuk ngurus dokumen-dokumen, banyak itu malah belum ngurus sama sekali. Nah, ngurusnya itu di hari terakhir. Ketika di hari terakhir itu malah ternyata ada dokumen yang kurang. Jadi dia tidak lolos seleksi administrasi, kan sayang ya kalau tidak lolos. Itu ibaratnya kita kalah sebelum bertanding gitu loh. Sayang kalau sampai tidak lolos hanya karena di tahap administrasinya. Ya, benar sekali itu teman-teman. Mungkin ini bisa menjadi pembelajaran buat kita nanti ketika sudah mulai pendaftaran CPNS harus benar-benar diperhatikan untuk seleksi administrasi ini. Karena ibaratnya seleksi administrasi itu seperti gerbang seperti itu ya Mas, langkah awal kita untuk berperang. Kalau misalnya kita tidak bisa melewati gerbang itu, bagaimana kita bisa berperang di medan yang sesungguhnya? Seperti itu kan ya Mas ya? Iya, betul sekali. Nah, kemudian ini untuk seleksi yang kedua, itu kan ada seleksi SKD kan Mas? Dimana seleksi SKD itu kan ada tiga macam. Yang pertama itu PKP, TIU, yang pertama TWK, TIU, dan TKP. Nah, mungkin ini juga bukan sesuatu yang mudah untuk kita bisa melewati passing grade seperti itu kan Mas? Mungkin Mas Iya, Gilang bisa betul. diceritakan ke teman-teman pengalamannya bagaimana Mas sampai bisa berhasil lolos melewati passing grade bahkan uh, berada di posisi tertinggi seperti itu. Ya, kalau SKD itu ya pengalaman ketika saya mengerjakan itu pas di 2018 itu kan memang belum ada gambaran sama sekali. Jadi saya belajarnya itu agak ya cuma sawangan gitu aja lah, bukan belum yang terlalu ditekuni betulan gitu pas 2018. Karena itu juga memang saya belum dapat ijazah, cuma waktu itu sudah diberikan kesempatan dari UNES itu kalau yang lulus sebelum tanggal sekian itu bisa ambil soft file-nya. Nah, jadi itu software-nya di-upload, kemudian saya bisa ikut tes. Waktu itu tesnya di Semarang, di Kodim, daerah militer. Jadi yang di daerah provinsi gitu ya, tempatnya militer di stadion gitu.
Waktu itu memang tidak lolos. Nah, kemudian untuk yang di tahun 2019 ini saya banyak belajar itu dari YouTube gitu loh. Jadi sudah ketika waktunya masih agak jauh dari tesnya itu saya belajar lewat aplikasi yang CATBKN itu kan ada yang gratis. Jadi itu untuk persiapan mental supaya kita tidak down dulu ketika harus mengerjakan soal di depan komputer. Barangkali kan kita belum terbiasa ya, karena pas zaman UNBK kan belum belum mengerjakan yang pakai komputer pas zaman kita itu. Nah, saya ikut tryout di situ itu tryoutnya gratis, memang tidak berbayar. Target saya yang penting itu mentalnya itu tidak down atau kita sudah terbiasa ketika harus melihat soal-soal yang ada di komputer begitu. Nah, kemudian ketika sudah mendekati itu banyak banyak sekali FR ya atau field report itu di grup Telegram juga banyak, di YouTube itu juga banyak, itu banyak yang membahas tentang itu. Saya sering banget nonton video-video itu. Jadi supaya mudah itu memang soal yang di situ karena kebanyakan kan laporan langsung dari yang sudah tes. Jadi memang yang dijelaskan di situ banyak yang keluar. Tipe-tipenya hampir mirip gitu. Kemudian apalagi ya? Oh iya, saya ngerjakannya itu acak. Jadi tidak urut. Misal dari nomor 1 sampai berapa soal kalau soal itu ya Yun ya. Kalau soal TKP dulu berapa? Saya lupa. TWK. Kan ada 30 100 apa soal loh 35 ya? Mas. 100 Mm-mm. soal yang pertama itu TBK itu 30, kemudian TIU itu 35, dan TKP itu 35. Jadi Iya, 100 berarti soal kan dalam 90 menit. 90 menit. Iya. Jadi saya itu mengerjakannya dari misal saya buka dulu nomor 1 sampai 5. Itu kan soal untuk TWK-nya ya. Kemudian ketika sudah mulai jenuh dengan bentuk soal yang hampir sama, saya loncat ke soal langsung ke nomor 31 misal. Itu kan soal untuk TIU-nya. Kemudian saya kerjakan lagi 5 soal atau berapa soal, saya loncat lagi ke nomor 66, berarti itu untuk mengerjakan TKP-nya. Saya mengerjakannya seperti itu kemarin. Dan ternyata itu lumayan ampuh mengembalikan fokus kita gitu loh. Karena ketika hanya satu bentuk soal yang kita kerjakan itu kan lama-lama fokusnya berkurang. Ketika pindah soal lagi itu ternyata cukup ampuh untuk membangkitkan fokus kita kembali. Saya seperti itu kemarin mengerjakannya. Oke. Nah, sebelumnya ini Mas, eh, terkait dengan itu tadi, mungkin bagaimana Mas Gilang itu mengatur waktu belajarnya? Maksudnya kan tadi Mas Gilang bilang bahwa belajarnya lewat FR di YouTube, kemudian mengikuti tryout yang diadakan oleh BKN. Nah, kira-kira dalam proses persiapan SKD ini ada nggak sih rutinitas yang perlu kita lakukan setidaknya setiap hari itu harus belajar sekian loh, maksudnya target-target seperti itu apakah memang mengalir aja seperti itu, yang penting belajar seperti itu. Iya, kalau saya sih bukan bukan tipe yang tipe yang rajin banget gitu enggak sih. Tapi memang kalau sudah belajar ya berarti fokus begitu. Saya juga sempat buat rangkuman-rangkuman kan dapat PDF. Saya tidak beli buku sama sekali. Jadi ada PDF dari internet saya download itu kemudian saya rangkum. Terutama yang di bagian hafalan-hafalan itu yang di TWK kan itu saya juga termasuk yang lemah kalau di hafalan. Jadi itu saya rangkum, saya buat catatan. Saya sampai bawa ke tempat tes itu. 1 malam sebelum tes saya baca-baca lagi rangkuman yang sudah saya buat. Itu sih menurut saya lumayan efektif kalau untuk TWK gitu ya. Nah, kalau untuk TIU-nya itu memang saya apa suka yang hitung-hitung seperti itu, jadi tidak terlalu kesulitan. Kalau untuk satu lagi TKP itu sih yang penting dicermati jawaban yang paling pas dengan situasinya, paling begitu. Rutinitas ya pokoknya tetap harus belajar setiap hari persiapannya begitu. Oke, ya, luar biasa sekali nih Mas Gilang pengalamannya. Nah mungkin kalau bisa saya simpulkan ini ya Mas ya. Yang pertama itu tadi kiat-kiat kita untuk memahami atau belajar mempersiapkan SKD itu yang pertama kita ikut tryout yang diselenggarakan oleh besar BKN atau lembaga tertentu karena ini bisa menambah
apa ya istilahnya, kekuatan kita, karena kan kita dihadapkan dalam satu waktu itu benar-benar fokus di depan komputer seperti itu kan itu butuh pembiasaan. Kemudian yang kedua, belajar melalui YouTube lewat FR yang sudah lalu-lalu seperti itu. Dan yang ketiga itu belajar untuk strategi TWK itu dengan membuat catatan seperti itu ya Mas. Karena kalau seperti kita, basicnya orang eksak seperti itu, TWK itu juga menurutku momok sekali loh Mas ya. Karena saya itu juga benar-benar passing grade 65, passing grade-nya kan 65. Dan itu pun saya sudah belajar istilahnya membuat catatan-catatan seperti itu, tapi mungkin intensitasnya belajar saya aja yang kurang atau gimana, saya juga nggak tahu seperti itu, belum berkesempatan lolos. Tapi mungkin itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita ya, untuk TBK harus membuat catatan-catatan seperti itu ya Mas ya, biar nanti satu hari sebelum kita berperang, itu catatannya bisa dibuka kembali, dan lebih mudah dan efektif seperti itu. Kalau masalah TIU mungkin anak eksak seperti kita nggak terlalu menjadi masalah sih ya Mas ya. Cuma mungkin di figuralnya nggak sih Mas? Di figural itu agak perlu mikir gini apa nggak Mas Gilang? Kalau dari Mas Gilang sendiri. Iya betul. Apalagi kalau figural itu kita harus scroll ya. Tidak satu screen itu full 5 pilihan bisa muncul semua. Ya, itu juga lumayan merepotkan. Nah itu gimana strateginya Mas? Kalau yang figural ya yang penting konsentrasi penuh saja sih. Kemudian dijawab dulu aja. Kalau misal kita sudah berpikir lama ya dijawab dulu aja. Gampang nanti kalau di sisa waktu dibuka kembali dan dilihat kembali begitu. Nah selanjutnya Mas Gilang, waktu seleksi tahap ketiga SBK seperti itu mungkin bisa diceritakan bagaimana Mas Gilang mempersiapkan SKB seperti itu. Karena seperti kita ketahui SKB itu merupakan tes kemampuan bidang, dalam hal ini kita sebagai seorang guru fisika, seperti itu kan Mas? Silakan Mas Gilang, bisa diceritakan? Ya, sebenarnya itu saya tidak menyangka bisa masuk di SKB juga ya. Waktu itu kan pas SKD, skor saya itu 384. Kalau untuk ukuran Pemprov itu, kalau untuk ukuran orang-orang fisika itu rankingnya lumayan jauh gitu loh. Sekitar mungkin 50-an ada lah. Tapi ternyata ketika pengumuman SKD itu saya masuk di peringkat 2. Ranking satunya itu 414. Ranking 3-nya skornya sama dengan saya 384. Itu juga saya sebenarnya tidak menyangka gitu loh. Ternyata dengan skor 384 itu bisa masuk SKB. Persiapan belajarnya ya tentu saya meminta file-file itu kan kebetulan saya sudah ngajar di SMA 1 Binangun. Jadi ada juga guru saya yang sudah ikut PPG. Saya minta filenya terutama untuk mempelajari pedagogi. Itu kan keluar. Jadi untuk teman-teman yang eksak itu kalau SKB soalnya ada 80 soal. Yang 32 itu yang pedagogik, 48-nya itu yang profesional atau soal-soal fisika gitu. Sementara untuk teman-teman yang lain yang daftarnya non eksak nanti SKB-nya ada 100 soal. Untuk pedagogiknya itu 40, profesionalnya yang 60. Gimana Yun? Berarti untuk yang pendidikan atau guru seperti itu jumlah soalnya itu ada berapa Mas? Jadi kalau yang eksak itu 80 soal. Oh, 80 soal. Kalau yang selain eksak 100. Nah, itu dalam waktu berapa jam kita harus mengerjakan itu? Sama, 90 menit juga. Oh, 90 menit. Nah, untuk menyiasatinya Mas, ketika proses pengerjaan itu seperti apa? Terus mungkin bisa diceritakan ke teman-teman, karena mungkin kan kalau untuk tahapan SKB itu sangat jarang gitu kan, cuma 3 orang saja yang istilahnya bisa merasakan
merasakan pengalaman itu. Berbeda dengan SKD, mungkin setiap orang bisa merasakan semua sehingga tahu bagaimana tipe-tipe soalnya. Tetapi untuk SKB kan tidak seperti itu. Nah, mungkin maksudnya gambaran soalnya itu seperti apa gitu, Mas? Mungkin bisa diceritakan. Kalau yang SKB ini memang urut. Jadi pas saya ikut tes itu nomor 1 sampai 32 itu soalnya keguruan semua. Ya terkait apa? Ada yang silabus, RPP, susunannya, kemudian media-media pembelajaran atau ada kasus pembelajaran, kasus dengan siswa itu kita disuruh memilih penanganan yang paling tepat. Itu juga banyak yang keluar seperti itu. Dan kalau pedagogik itu tidak, kasusnya itu memang kadang-kadang ada yang sampai kita jadi guru olahraga atau jadi guru SD itu juga keluar. Jadi masalahnya itu masalah anak SD. Kemudian nanti pilihannya itu mana yang paling tepat. Kita bisa mengira-ngira sendiri, itu ada juga yang sampai penerapan seperti itu. Kalau yang fisikanya itu saya juga kan di grup Telegram itu ada grup Telegram khusus untuk SKB fisika. Di situ banyak di-share file-file, banyak juga yang nge-share itu loh, nge-share FR juga ada di situ, field report. Karena kebetulan kan tesnya tidak bareng. Di provinsi lain mungkin atau di tempat lain ada yang sudah tes. Nah, itu biasanya ada yang nge-share FR juga. Nanti dari situ kebetulan kemarin kalau fisika banyak yang keluar. Jadi ada secara singkat gitu loh. Ada semacam kayak apa sih berarti? Ya kisi-kisi gitulah. Itu ada. Kemarin saya memantapkan untuk belajar yang di situ. Saya juga membuat rangkuman pas SKB. Kira-kira perkiraan muncul soalnya seperti apa. Nanti ada rumus penyelesaiannya juga. Kan yang penting selesai dalam waktu 90 menit gitu kan. Ya Mas, ya mungkin kalau bisa saya simpulkan seperti itu terkait dengan SKB ini, ternyata eh, dari SKD, SKB itu hampir sama ya Mas. Mas Gilang ini lebih ke belajar menggunakan FR seperti itu ya. Tapi mungkin Iya, itu memang jadi salah satu bombastisnya kita karena kita belajar yang dalam rentang waktu yang bersamaan juga dengan teman-teman yang saat itu juga mendaftar. Jadi soal tipenya mungkin hampir sama seperti itu ya, Mas. iya. Dan kebetulan di grup Telegram itu banyak banyak info gitu loh. Terus juga update info-infonya. Oke, ya mungkin ini bisa dijadikan pembelajaran buat teman-teman. Nanti kalau misalnya mau daftar CPNS seperti itu, kita harus aktif-aktif mencari informasi di grup-grup, entah itu WA atau Telegram seperti itu ya Mas ya. Karena banyak sekali informasi terbaru, terkini yang bisa kita peroleh seperti itu. Nah, untuk belajarnya Mas Gilang ini juga seperti apa, Mas? Apakah setiap hari itu juga rutin ketika dalam proses SKB ini atau bagaimana? Iya, kebetulan kalau persiapan SKB malah apa ya, bisa dibilang itu di sekolah juga sedang sibuk sekali gitu. Dan saya juga setelah pulang sekolah itu masih ngelesi juga ya. Sampai rumah itu biasanya habis maghrib atau maghrib saya baru sampai rumah. Nah, nanti di rumah juga itu kadang ada ponakan yang datang terus nanti belajar lagi gitu. Jadi saya memang baru bisa belajar untuk SKB itu jam 9 malam ke atas dan saya manfaatkan betul-betul fokus di pedagogik dan di profesionalnya tadi. Yang buat rangkuman itu bagi saya termasuk cara yang efektif supaya bisa diserap cepat gitu dan buka-buka FR-FR-nya tadi. Bisa luar biasa sekali ya Mas Gilang ini pengalamannya bisa dijadikan pembelajaran buat kita semua seperti itu. Nah Mas Gilang, kalau tahapan SKB ini ada wawancaranya nggak sih atau cukup kita mengerjakan soal saja? Hmm, kalau SKB itu setiap instansi berbeda-beda. Memang lebih baik. Bukan maksudnya kalau yang SKB-nya yang saya ikut kemarin cuma CAT saja. Tapi kalau yang Kemenak itu katanya ada sampai micro teaching, ada sampai wawancara, gitu. Beda-beda. Tergantung instansinya masing-masing. Tapi kalau di Pemda, ya Pemprov atau Pemkab itu kebanyakan hanya CAT saja.
Kalau di kementerian-kementerian itu beda-beda, tergantung instansinya masing-masing. Oke, berarti tergantung instansinya ya Mas. Ada yang wawancara, ada yang enggak seperti itu ya. Nah, Iya. Mas Gilang, setelah tadi serangkaian proses panjang dari tahap 1, 2, 3 sampai akhirnya dinyatakan lolos ya, Mas Gilang dinyatakan lolos CPNS tahun 2019 itu, kira-kira ada nggak sih yang istilahnya suatu amalan atau rahasia yang dilakukan Mas Gilang yang barangkali oh aku lolos mungkin karena ini gitu loh, karena kan mungkin setiap dari kita ya setiap usaha yang kita lakukan tentu kan memang tidak terlepas dari ikhtiar dan doa seperti itu kan Mas. Nah, mungkin ini bisa menjadi apa ya, referensi buat kita pejuang MIP yang semoga saja nanti ketika ada pendaftaran bisa lolos seperti itu Mas. Kalau amalan-amalan apa ya? Saya rasa ya biasa lah sama dengan yang lain mungkin. Ya kebetulan saya di SMA waktu honorer itu memang mengajar di SMA saya dulu gitu. Jadi saya alma mater dari SMA Negeri 1 Binangun. Kemudian setelah saya lulus nilalah ada lowongan di situ. Kemudian saya melamar di situ dan mengabdi di situ. Jadi memang guru-gurunya juga banyak memberikan saran-saran begitu. Mas coba rajin sholat duha begitu. Saya jalankan. Kemudian disuruh puasa Senin Kamis juga ya. Saya jalankan itu. Suruh tahajud juga. Saya jalankan. Tapi memang ya sebelum tes rajin gitu ya. Tapi begitu sudah sudah lolos sekarang sudah bolong-bolong lagi. Terutama tahajudnya. Ya mungkin Ya, ya enggak tahu juga apakah karena itu atau mungkin ada yang lain. Yang jelas sih saya minta doa ke orang tua juga ketika mau berangkat tes, terutama ke ibu gitu. Didoakan supaya lulus. ya luar biasa sekali ya Mas ya, karena memang uh, apa ya istilahnya banyak di luar sana yang istilahnya ketika kita berjuang dengan otak dan pikiran uh, agar bisa memaksimalkan usaha kita seperti itu, kata orang Jawa kan harus ada tirakat seperti itu kan ya Mas ya. Iya, Nah, uh, ya luar biasa sekali menurut saya kalau seperti itu Mas bilang istilahnya untuk berjuang mendapatkan itu ternyata juga melakukan amalan-amalan yang luar biasa. Nah, ini kan mungkin bisa menjadi pecutan motivasi buat teman-teman, buat saya seperti itu agar nanti bahwa yang namanya berjuang itu kan memang perlu benar-benar diusahani seperti itu ya. Nggak ada namanya itu bejo istilahnya. Oh, iya ada namanya bejo, tetapi yang namanya kayak aku lolos, tiba-tiba lolos, itu kayaknya nggak mungkin kalau kita nggak mengikhtiarkan seperti itu. Kan hidayah harus dijemput, ya kan Mas ya? iya betul. Nah itu mungkin salah satu bagian dari bagaimana Mas Gilang menjemput hidayah atau rezeki gitu ya, menjemput gitu kan. Nah, luar biasa sekali Mas Gilang perbincangan kita kali ini. Insya Allah ini bisa bermanfaat buat saya, buat teman-teman di luar sana yang mungkin berkeinginan menjadi seorang PNS seperti itu, seperti Mas Gilang. Dan mungkin ada pesan yang bisa disampaikan Mas Gilang ke teman-teman yang nanti hendak mendaftar seperti itu. Iya, pesannya apa ya? Ya yang penting usaha maksimal begitu. Kemudian jangan lupa juga untuk berbuat baik pada siapa saja ya. Barangkali kebaikan kita itu kita tidak tahu kebaikan mana yang mengantar kita ke rezeki yang lebih baik begitu. Ya paling itu aja lah. Semangat. Oke, siap, semangat. Terima kasih banyak Mas Gilang. Hari ini banyak mendapatkan pembelajaran saya dari Mas Gilang. Bagaimana perjuangannya bisa lolos CPNS seperti itu. Semoga sebelum kita akhiri ya Mas Gilang ya. Uh, mungkin kalau boleh kita istilahnya flashback seperti itu ya, bahwa Mas Gilang itu kan tadi disampaikan bahwa lolos itu ketika yang kedua gitu kan ya, maksudnya bukan pertama Ya. langsung lolos seperti itu kan.
Nah, mungkin ini bisa menjadi pembelajaran buat kita, teman-teman, ketika mungkin tahun kemarin kita sudah mendaftar, tetapi itu tidak lolos, sama seperti saya. Nah, itu jangan langsung kita putus asa, karena kita tidak pernah tahu kapan waktunya kita, seperti itu, tetap semangat, yang penting selalu berusaha. Seperti itu ya Mas Gilang ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat Mas Gilang sudah menyempatkan waktunya, karena saya tahu betul betapa sibuknya Mas Gilang untuk kita bisa ada di meet ini dalam satu frame Zoom itu kayak udah berapa minggu ini kita janjian. Masya Allah, luar biasa sekali. Suatu kehormatan ini bagi saya. Buat Mas Gilang ya, sehat-sehat selalu ya Mas Gilang. Salam buat anak-anak didiknya, semoga senantiasa terus belajar ya, diajar sama guru muda yang menginspirasi ini. Amin, amin. Ya, semangat juga ya Yuni. Sukses untuk konten YouTube-nya dan juga S2-nya barokah. Amin, 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 amin. Ya, semoga istilahnya bisa memberi kebermanfaatan buat orang lain seperti itu ya Mas ya. Karena kalau menurut aku kita nggak pernah tahu sih istilahnya ucapan kita, perbuatan kita yang sebelah mana yang bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi saya membuat konten ini, saya niatkan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana seperti itu. Terima kasih banyak Mas Gilang, saya ucapkan semoga di lain kesempatan kita bisa bersua kembali. Kemudian sukses terus mengajarnya menjadi pelita buat mencerdaskan anak bangsa Indonesia seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.